Shalom, kekasih Kristus. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang saat ini. Biarlah kiranya Engkau menjamah hati tiap anak-anak Tuhan, agar kami boleh diberkati melalui ibadah live streaming ini, dan urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang sama dari Tuhan, agar kami boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus beracara. Amin. Shalom, kekasih Kristus. Jumpa kembali di dalam kebenaran akan firman Tuhan, yang saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang cukup bagus, yaitu mati di dalam Kristus. Saya akan bacakan di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat ke-35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati." Saudara yang Tuhan kasihi, tema pada kesempatan malam hari ini atau saat ini atau pagi ini, hari ini, saudara, mati di dalam Kristus. Mungkin kalau secara harfiah, nanti ada banyak orang komen kepada saya, kenapa kok di dalam Kristus bisa mati? Saudara, ini harus jelas terlebih dahulu. Saudara paham mengenai arti kematian di dalam Kristus. Kematian secara harfiah adalah orang yang mati pada waktu hidup, mati dalam usia berapapun mereka mati. Baik itu bisa anak-anak, baik itu bisa muda maupun remaja ataupun tua. Saudara, itu kematian secara tubuh harfiah. Tetapi kematian yang saya maksud di dalam kematian Kristus adalah kematian yang menenggelamkan kehidupan jasmani kita, kehidupan tubuh kita, manusia kita yang mungkin selama ini kontradiksi dengan kehendak Kristus, kedagingan kita, keakuan kita, bahkan mungkin emosi kita, sepak terjang kita yang tidak baik, itu harus mati di dalam Kristus. Sebab apa?
untuk mengerti akan kebenaran-kebenaran Kristus. Ayat yang saya bacakan tadi di dalam Lukas 6 ayat 35 dan 36 itu harus dimengerti, lebih dipahami secara logika manusia. Tetapi saya mau menghendaki bahwa kematian tubuh ini harus mati di dalam Kristus, agar kita bisa paham. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Sebab di dalam kondisi, baik di dalam pikiran kita yang positif, ataupun di dalam keadaan jasmani kita yang baik, susah sekali untuk kita bisa mengerti, untuk mengasihi orang-orang yang tidak baik kepada kita, untuk mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita. Siapapun orangnya, saudara, sebaik apapun dia, saya katakan, untuk kembali kita membalas orang itu dengan kebaikan yang baik, itu agak berat. Baik sesempurna apapun kita. Saya katakan, pendeta, bisa juga kita gagal untuk membalas kebaikan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Jadi, ada unsur di dalam kehidupan kita, jasmani kita, menolak. Ada orang yang tidak baik kepada kita, ada orang yang menfitnah kita, ada orang yang menipu kita, saudara. Terkadang batin kita tidak bisa terima kembali. Lebih baik saya menjaga jarak dengan orang itu. Lebih baik saya menjauhi. Saya tidak kenal dengan orang itu. Bukankah itu pembalasan yang kurang tepat? Seharusnya walaupun dia tidak baik, kita harus tetap berbuat baik dan membalas baik. Nah, saya katakan, orang yang semacam ini untuk mengikuti akan kehendak Tuhan, itu harus mati di dalam Kristus. Kenapa harus mati, saudara? Ya, kalau tidak mati di dalam Kristus, kita tidak bisa mengerti akan kebenaran, kemauan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam emosi kita, kedagingan kita, kemanusiawian kita. Logika kita tidak bisa terima berbuat jahat kepada kita, menipu kepada kita. Apakah mereka harus dibalas dengan kebaikan? Alkitab berkata, ya, harus dibalas dengan kebaikan. Tetapi tidak semua orang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, engkau harus mati di dalam Kristus. Sebab kalau tidak mati, pekerjaan ini hanya Kristus saja yang mampu melakukan perbuatan ini. Saya ambil contoh. Pada waktu Yesus disalib, saudara, salib itu merupakan suatu pandangan yang positif, di mana di situ ada banyak penderitaan, pengorbanan, pencurahan darah keluar, dan segala penderitaan Kristus tertumpah di salib. Saudara, apakah Kristus membalas kepada orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang mencambuk dia, orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang memahkotai duri, orang-orang yang menusuk lambungnya? Saudara, apakah Kristus memaki-maki baru dia mati? Dia justru mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Dia justru mengampuni segala kekejaman orang yang menganiaya dia di kayu salib. Dia melupakan segala peristiwa itu, dan dia tanggung semuanya di kayu salib. Nah, oleh sebab itu, saudara, Kristus mau hidup kita sebagai pengikutnya itu tidak ada dendam seperti Kristus hidup. Dia hanya mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Oleh sebab itu, saudara ya Tuhan kasih, Allah mau kita mati di dalam Kristus agar Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita.
Saudara, ada ilustrasi yang saya bisa bawakan. Kalau kita berenang, kemudian ada orang yang tenggelam. Saudara, sejago apapun engkau berenang, sepandai apapun engkau mempunyai gaya-gaya renang dan sebagainya, pada waktu kita mau menolongi orang yang mau tenggelam di dalam kolam renang atau di dalam samudera raya, kalau saja orang yang ditolong itu, yang mau tenggelam itu berontak, ya, dan dia tidak mau diseret oleh kita, dia mau memeluk kita, dia mau pegang kita, saudara, kita bisa mati sama-sama, saudara, dengan orang yang mau tenggelam itu. Kita tidak bisa mampu lagi untuk menolong dia. Kenapa? Karena pemberontakan tubuhnya, tenaganya kuat. Tetapi beda kalau orang yang mau tenggelam, dia pasrah. Dia diseret sama orang yang menyelamatkan, dan dia dibawa ke pantai atau ke tepian, dan dia selamat. Demikian pula kita, saudara, kepada Kristus. Kalau kita belum mati di dalam Tuhan, dan kita tidak taat kepada Tuhan, kita masih berontak, kita masih menurut logika kita, masih menurut hawa nafsu kita, saudara, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Pengampunan yang Allah inginkan keluar dari diri kita tidak akan terwujud. Kenapa? Karena kita masih berontak. Kita masih mau memakai logika kita sebagai manusia. Kasih Yesus adalah kasih yang tanpa harap. Dia memberikan kasihnya tanpa harap balasan oleh siapapun. Siapa yang bisa? Manusia bisa? Ada banyak orang memberikan kepada orang yang mungkin dia bisa membalas. Kalau saja kita memberikan semangkok makanan kepada tetangga, kita mengharapkan tetangga itu bisa memberikan semangkok juga makanan yang lain untuk kita. Pada waktu kita di hari Natal atau hari-hari besar lainnya, kita memberikan parcel. Setidak-tidaknya nanti dia memberikan juga parcel kepada kita. Itu kasih semua orang bisa. Tetapi kasih Allah yang Kristus mau, pada waktu engkau memberi, engkau tidak pernah mengharap kembali seperti engkau memberi. Itu kasih yang Allah contohkan kepada kita. Walaupun engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihi engkau. Saudara, firman Tuhan itu berat untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus, Roh Kudus akan menolong kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan? Kita tes saja, saudara. Jika ada teman, saudara punya teman, ya, entah itu teman bisnis, teman gereja, atau teman pergaulan, atau teman kerabat, saudara, ataupun siapa saja. Kemudian teman kita ini masih dalam keadaan terpepet. Mungkin dia punya hutang sama orang kolega yang lain, atau pembisnis yang lain, atau sama bank, saudara. Kemudian keadaannya sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Kemudian ketemu dengan saudara, dan saudara diceritakan bahwa kami masih perlu uang untuk membayar hutang. Coba tolongin saya mau pinjam uang. Mungkin kita pinjam 100 atau 200 juta. Tetapi saudara mampu. Saudara mampu. Karena saudara kaya raya. Saudara punya uang. Coba kita berpikir dalam hati kita, pikiran kita, otak kita. Nanti bayarnya pakai apa? Dia akan berpikir, kalau saya pinjamin, bayar apa tidak ya nanti? Saudara. Nah, wah, rugi dong. Dia akan berpikir, sama-sama pembisnis, uang saya mati, dipinjam dia mungkin 100 atau 200 juta. Uang saya nggak mutar, akan saya bungakan kepada orang itu, riba. Sedangkan Alkitab berkata, kita tidak boleh memungut riba dari kawan-kawan kita, orang yang meminjamkan uang, yang dipinjamkan uang itu. Rentenir, saudara. Nah, pemikiran kita buntu pada waktu teman kita itu
mau pinjam uang kepada kita. Saudara yang Tuhan kasih, bukankah pikiran seperti ini kerap kali muncul di dalam kehidupan kita? Itu artinya kita masih terlalu memikirkan individu. Ya, saudara. Padahal Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk meminjami uang kepada kawan kita, menolong. Tetapi saudara, lebih baik saudara mengamankan diri saudara, uang saudara, daripada saudara menolong. Bukankah ini secara logika manusia hidup seperti itu, saudara? Tetapi coba beda sekali dengan orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dan akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan. Segala langkahnya akan dipimpin oleh Tuhan, bukan berdasarkan hati nuraninya pribadi, bukan berdasarkan logika pikiran manusianya sendiri. Kalau secara kedagingan kemanusiaan, tidak akan pernah memberi kepada banyak kawan-kawan kita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan melangkah sesuai dengan Roh Kudus berbicara. Kematian seperti apa yang Allah inginkan, saudara? Kematian seperti apa? Nah, sekarang saya berkata, ya, kematian cinta akan diri sendiri. Cinta akan diri sendiri. Cinta akan diri sendiri yaitu cinta akan uang. Saudara, anak-anak Tuhan ini banyak gagal di dalam kehidupan uang, saudara. Cinta diri sendiri, cinta dengan dunia kita. Entah itu dunia modis, entah itu dunia properti, entah itu dunia bisnis dan sebagainya. Hanya memikirkan lingkungan sendiri. Tidak pernah terlibat di dalam pemikiran orang lain di sana. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita masih cinta uang, kita akan banyak konflik, saudara. Ya, Tuhan katakan, kalau kita cinta uang, itu adalah akar dari segala dosa. Nah, apa yang Allah kehendaki? Saya akan bacakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Menurut firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, inilah yang harus kita jalani. Mati secara rohani, menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang agak susah, saudara. Kalau kita belum mati di dalam Kristus, kita tidak bisa menyatu di dalam kehendak Tuhan. Dan Allah inginkan setiap pengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus mati secara rohani, kita menyatu dengan Kristus. Menjadi satu secara realistis dalam hidup kita kepada Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat ke-20, demikian bunyi firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudara, prinsip firman Tuhan di atas, kehidupan ilahi bukan teori, tetapi benar-benar kita harus mati di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak mati di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa mengerti akan rencana Tuhan yang indah di dalam kita. Di sini dibutuhkan kondisi untuk menolong orang, tetapi logika kita masih kita bertahan. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri kepada Kristus dan mati di dalam Kristus, Kristus akan membentuk kita dan akan memberkati kita menjadi berkat buat banyak orang, mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab gelap hanya bisa dikalahkan dengan terang. Kegelapan dunia bisa dikalahkan hanya dengan terang Kristus.
Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kasih ilahi. Kesempatan yang singkat ini, mari kita belajar. Kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan, mati di dalam Kristus, agar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat buat semua orang. Kapan? Hari ini, besok, dan hari yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Roh Kudus, berikan kami pengertian yang dalam, agar kami boleh mati dan tenggelam di dalam kasih-Mu, dan kami boleh dibangkitkan. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk memberkati banyak orang yang belum diselamatkan. Mereka boleh mengenal Kristus, dan Kristus boleh bertahta di hati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.